Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang dinamika gerak. Ini tentang hukum Newton, aplikasi hukum Newton juga ya. Dan yang akan kita cari itu adalah gaya tegang tali. Oke. Ini di sini terdapat dua buah benda yang ditarik oleh gaya sebesar 80 Newton dan membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanyakan adalah gaya tegang talinya. Dan kedua benda ini berada di lantai yang licin, artinya gaya geseknya kita anggap 0 atau diabaikan ya. Pertama kita lakukan sebuah peninjauan. Tapi sebelum ke sana kita cari dulu percepatannya ya. Jadi untuk mencari percepatan, nilai A itu sama dengan F dibagi dengan M. Nah, ini rumusnya. Cuman karena masanya ada dua ya. Oh, ini massa 2 misalkan. Jadi kita jumlahkan ya. Dan F juga ini membentuk sebuah sudut. Nah, kita anggap ini adalah sumbu X. Nah, ini yang ke sini yang ke sini adalah sumbu X. Dan ke atas, ke sana itu adalah sumbu Y ya. Nah, kalau misalkan kita jatuhkan si F ini di sumbu X, maka dia akan menjadi Fx, yaitu akan bernilai F cos 60 ya. Kemudian kalau yang ini itu akan menjadi F sin 60. Oke. Nah, karena yang benda ini bergerak di bidang horizontal, M1 dengan M2 itu bergerak di bidang horizontal, tidak ditarik ke atas atau tidak bergerak ke atas, sehingga yang akan kita gunakan adalah yang cos, bukan yang sin. Sekali lagi, kenapa bisa digunakan yang cos itu karena si benda M1 dengan M2 ini sedang bergerak ke arah horizontal itu. Sehingga yang kita gunakan Fx sama dengan F cos 60. Oke, rumus yang ini itu akan berubah menjadi kayak gini. F cos 60 dibagi dengan massa 1 ditambah dengan massa 2 sama dengan F-nya adalah 80 dikali dengan cos 60 itu adalah setengah dibagi dengan 4 ditambah dengan 6. Maka hasilnya adalah 80 kali setengah 40 dibagi dengan 10, dan jawabannya adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, kita sudah tahu percepatannya 4 meter per second kuadrat. Sekarang tinggal cari gaya tegang talinya. Oke, kita tinjau dulu M1. Karena M1 ini berlaku atau sedang bergerak, maka berlaku hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, untuk M1 ini itu kan ada gaya tegang tali ya di sini. Nah, ini kayak gini gaya tegang talinya, saling tarik menarik. Ini gaya tegang tali juga sama gaya tegang tarik ya. Nah, untuk M1 berarti yang ini nih. Nah, kita tinjau dulu aja yang itu M1. Arti dari sigma F itu artinya adalah jumlah gaya yang bekerja di M1. Nah, yang bekerja di M1 itu adalah nilai T. Dan karena benda ini bergerak ke kanan, ya, maka percepatannya juga akan ke kanan. Gitu. Sigma F-nya itu berarti nilai T sama dengan M1 dikali A. Sama dengan, karena jumlah gaya yang bekerja di M1 itu hanya T saja, maka tidak ada lagi kan, jadi cuma T doang. Dan M1 nya itu adalah 4 kilo ya, A nya itu adalah 4, sama dengan 16 Newton. Sebenarnya di sini juga sudah ketahuan bahwa gaya tegang talinya itu adalah 16 Newton. Tapi karena yang ditanyakan kedua benda, kita buktikan hasilnya itu apakah sama dengan M1. Ya, harusnya sih sama ya. Tinjau M2. Oke, kalau untuk M2 berarti sama sigma F sama dengan M dikali A. Dimana sigma F itu artinya adalah jumlah gaya yang bekerja di M2. Ya,
jumlah gaya yang bekerja di M2 itu adalah, nah pertama yang ini yang cos, kemudian yang kedua adalah yang T. Jadi untuk yang tinjau M2 ini itu, untuk M2 juga sama, bergeraknya itu percepatannya itu ke kanan. Kenapa? Karena ininya tuh ditarik ke kanan ya, bendanya ditarik ke kanan, sehingga nilai yang positif, yang searah dengan nilai A ya, yang searah dengan nilai A itu akan bernilai positif, dan yang searah dengan nilai A itu adalah ini yang cos ya, karena dia ditarik ke kanan sehingga ini bernilai positif dan ini bernilai negatif. Kenapa ini negatif? Karena berlawan arah dengan yang cos ini ya. Sehingga kita tuliskan jadi kayak gini, F cos 60 ya dikurangi dengan T sama dengan M2 kali A. Oke. F-nya itu adalah berapa? Berarti 80 ya, dikali cos 60 itu adalah setengah, dikurangi dengan T, T-nya kita nggak tahu berapa, sama dengan M2-nya itu berarti 6, dikali A-nya itu adalah 4. Ini berarti 40 ya, dikurangi dengan T sama dengan ini 24, atau 40 ini pindah ruas jadi kurangi 24 sama dengan T. Nah, maka nilai T-nya itu adalah 40 kurangi 24 dan jawabannya adalah 16 Newton. Oke. Jadi kalian boleh kalau misalkan yang ditanyakannya kedua benda ya, kedua benda itu sih pasti jawabannya sama ya. Ini 16 Newton, di sini juga 16 Newton. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.